Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sebelum keluar, Ki Basri membereskan bekas sesajennya agar tidak repot lagi ketika akan melakukan ritual lain waktu. Sementara di dapur, dia mengiris sayuran sambil melamun. Pikirannya menerawang, mengingat pemuda yang harus hadir dalam setiap kesempatan. Pemuda yang sempat ditemuinya malam terakhir itu. Waktu dini hari saat seharusnya semua orang terlelap dalam tidurnya, melepas penat setelah seharian bekerja. Sekawanan anak muda meniti jalan tanah kering yang menanjak, meninggalkan keramaian demi bisa menikmati keindahan yang disuguhkan oleh alam Gunung Halimunan. Paling belakang rombongan, ada Rudi yang berjalan tidak bersemangat seperti rekannya yang lain. Terus saja kepikiran ibunya yang tengah sakit keras. Entah yang dilakukan ini benar atau salah. Hanya ucapan Aki Fajar sedikit banyak berpengaruh pada rasa percaya dirinya. Seorang gadis tengah berdiri di balik jendela yang terbuka, menatap jalanan yang gelap. Gadis tengah melamunkan pria yang dijanjikan ayahnya untuk menjadi calon pendampingnya. Sejauh ini tidak ada seorang pun pria yang boleh mendekatinya. Akan ada masanya pria itu datang padamu, ujar Ki Basri sewaktu-waktu ketika dinyatakan tentang lelaki itu. Tidak ada yang bisa dilakukan selain hanya mencepik pada ayahnya. Janji yang tidak kunjung datang. Setiap pria yang disukainya tidak ada satupun yang direstui oleh Ki Basri. Lamunannya terhenti kala salah seorang dari rombongan yang melintas di depan rumahnya menyadari keberadaannya yang tersamarkan oleh gelap malam. Tatap mata mereka saling temu, menggetarkan hati masing-masing insan beda gender itu. Dari kejauhan, Aliyah yakin pria itu tersenyum seraya sedikit menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat padanya. Baru kali ini dia bertemu dengan lelaki kota yang seperti itu. Biasanya, mereka acuh tak acuh, atau terkadang justru tersenyum nakal. Tapi untuk yang ini sangat terkesan di hatinya, hingga berharap besar jika bisa dipertemukan lagi suatu saat nanti. Ingatan itu tiba-tiba harus usai ketika mata pisau salah sasaran. Tangannya yang teriris lantaran dia tidak waspada. Ya Allah, Neng, itu ngapa tangannya juga buat bahan masakan? Seru Nyai Sumiyah, ibunya yang histeris melihat tangan putrinya terluka. Wanita parubaya itu lekas mengambil kain kecil panjang. Setelah sebelumnya mengambil daun petai Cina di halaman belakang rumah, menumbuk lalu menempelkannya di jemari Alia yang terluka. Tak lupa selai kain panjang tadi dibalutkan agar ramuan herbal itu bekerja dengan sempurna dan luka bisa lekas sembuh. Ngelamunin apa sih, Neng? Kok bisa sampai tangannya ikutan diiris? Nyai Sumiyah mencecar putrinya sembari membebat luka hingga rapat. Alianya cengar-cengir mendengar pernyataan ibunya. Ini aib baginya, mengharap seorang pangeran datang melamarnya, sedangkan lelaki itu datang dari negeri entah berantah. Dari balik pintu, Ki Basri mencuri dengan obrolan ibu dan anak itu. Dia merasa kasihan, putrinya terus berharap pada janjinya. Tetapi dia yakin, jika sesembahannya tidak akan mengambil serta pemuda yang dicintai putrinya. Alia, entah sudah berapa bayar waktu yang dia habiskan untuk memikirkan pemuda kota misterius itu. Senyum sekilas itu telah membuat hatinya bergetar. Jika boleh menawar, Alia ingin kembali bertemu dengan pria itu
lalu memperkenalkan diri sebagai gadis desa yang senang membutuhkan bantuan, berkamuflase demi bisa menarik perhatian pria tampan itu. Di desanya banyak memang yang menikah dengan orang kota, namun terakhir dengan perceraian. Karena sang suami kembali ke kota tanpa membawa sang istri. Dan setelah itu, tidak pernah kembali lagi ke desa ini. Tapi Alia, entah keyakinan dari mana, merasa yakin jika pemuda itu berbeda dengan suami-suami para janda desanya. Cinta itu memang buta, tak memandang dari mana dia berasal, tak peduli kemana akan bermuara. Tetapi dalam hati ini meyakini, jika kamu adalah jodoh yang Tuhan persiapkan untukku. Meskipun tahu nantinya jalan ini tak mudah, aku percaya kita akan dipersatukan oleh takdir. Tulis Alia pada secari kertas, lalu diselipkan pada sebuah buku tua yang menjadi bacaannya selama beberapa tahun ini. Buku yang pernah didapatkan dari seorang teman saat berguru di suatu tempat. Jika jalannya aku tak bisa denganmu, maka jangan salahkan aku. Aku akan melakukan segalanya agar kamu bisa denganku. Gumam Alia, seraya menutup buku tebal itu, kemudian meletakkannya pada tempat kembali. Alia tersenyum simpul. Pemuda kota itu sungguh membuatnya tergila-gila. Semoga kamu selamat dan pulang kembali ke sini untuk menjemputku agar ikut bersamamu. Nasib naas yang menimpa pesawat yang ditumpangi orang tua Lucky menimbulkan kelebihan luar biasa pada dunia internasional. Duka dari sebuah kecelakaan besar yang diduga menewaskan seluruh penumpang pesawat. Jadi, anak saya salah satu penumpangnya? Tanya Opa Lucky saat dikabari oleh pihak maskapai penerbangan setelah memeriksa daftar manifest pesawat. Baik, saya akan ke sana mengurus semuanya, sahutnya lagi. Setelah orang yang ada di seberang meminta data-data yang dibutuhkan untuk proses identifikasi, tubuh renta itu langsung lunglai dan diam tak bergeming. Cucunya saja saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Tapi kini anak dan menantunya malah menjadi korban pesawat jatuh. Kenapa kemalangan terus menimpa keluargaku? Apa doaku di masa lalu hingga membuat mereka harus menerima akibatnya? Cicitnya dengan wajah basah oleh air mata. Kabar yang baru saja diterimanya membuatnya syok dan serasa dihancurkan seluruh jiwa raganya. Penyisiran di area Selat Karimata yang menjadi lokasi kejadian jatuhnya pesawat terus dilakukan. Helikopter milik Angkatan Udara Amerika terbang mengitari langit Selat Karimata, berusaha mencari titik tepat jatuhnya pesawat. Upaya pencarian tetap di bawah komando Basarnas sebagai pemimpin tim. Puing pesawat yang ringan terbawa arus laut hingga radius puluhan kilometer dari tempat semula. Satu persatu mulai ditemukan puing-puing dan barang-barang milik penumpang, lalu dievakuasi, kemudian dimasukkan dalam kantong jenazah. Hal ini agar tidak tercecer kemana-mana dan memudahkan penyelidikan. Di antara barang-barang itu ada sepatu, tas, kartu identitas, topi, dan lain sebagainya. Barang-barang itu direkam oleh kameramen dan disiarkan oleh reporter ke berbagai stasiun televisi. Berita itu jelas dilihat anggota keluarga korban, sehingga menimbulkan trauma begitu mendalam bagi mereka yang ditinggalkan. Kami turut berduka cita, Tuan, kata salah seorang rekan bisnis opanya Lucky yang tiba-tiba sudah datang. Padahal berita itu baru 2 jam disiarkan. Dalam sekejap, keramaian terlihat di rumah kakek Lucky.
keluarga besar mereka berkumpul di sana. Segala kegiatan berdoa dan persiapan pemakaman pun di rumah mewah 3 lantai itu. Bukan mengharapkan jika keduanya meninggal dalam kecelakaan, tapi melihat pemberitaan dan lokasi kejadian, hampir sulit jika ada yang bisa selamat dari insiden buruk dunia penerbangan tersebut. Akan dimakamkan di mana, Om Danu? Dan Tante Rida, Opa? Tanya sepupu Lucky. Lelaki tua etnis Cina itu menarik napas dalam-dalam sebelum dibuangnya lagi dengan boros. Dia menatap foto keluarga dalam figura besar yang tergantung di dinding ruang keluarganya. Dalam foto itu, ada 15 orang anggota keluarganya. Namun mulai sekarang, akan berkurang 2 orang. Itu pun masih tidak jelas nasib Lucky yang juga hilang dalam pendakian. Berkurang 2 anggota keluarga kita. Bagaimana kabar Lucky? Tanya kakek Lucky. Belum ada kabar, Opa. Kata kepala tim Basarnas yang bertugas, pencarian dihentikan karena tidak ada titik terang. Padahal sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Jawab gadis berusia 22 tahun tersebut. Papanya Lucky manggut-manggut, paham dengan ucapan cucu perempuan satu-satunya itu. Dia juga sudah memikirkan bagaimana rencana selanjutnya untuk kehidupan keluarga putranya yang sudah tiada. Kita sewa tim khusus untuk mencari keberadaan Lucky. Opa harap dia selamat, sebab perusahaan butuh dirinya. Ujar pria tua itu berusaha tegar, meski dalam dirinya rembuk redam. Lea hanya diam, mendengarkan setiap perkataan opanya. Entah mengapa, dia justru berpikir jika kecelakaan itu ada kaitannya dengan pendakian yang dilakukan oleh Lucky. Sedikit banyak dia tahu perihal mitos yang ada di Gunung Halimunan. Sempat berpikir juga, jika itu mustahil, tapi instingnya mengatakan itu benar. Gadis itu kembali menghela nafas kasar. Andai hari itu dia bisa mencegah kepergian ke sepupunya. Sekelebat bayangan kembali ke masa itu. Tantenya sempat mengatakan jika Lucky ikut ke London. Namun bukti yang menyatakan Lucky naik gunung justru membuatnya ragu. Siapakah yang ikut ke London? Mungkinkah itu hanya sosok jelmaan? Itu tidak mungkin, bukan? Lucky terdeteksi sebagai manusia dan penumpang di pesawat. Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Siapa yang ikut ke London? Lucky atau bukan? Gumamnya lirih dengan raut wajah yang tampak berpikir keras. Ini membuat kepalaku seperti mau pecah. Ujarnya lagi. Bukan tanpa alasan, Alia berpikir begitu. Jadwal keberangkatan ke London dan naik gunung sama waktunya, di hari yang sama. Alia teringat jika dulu sekali ada saudara teman sekolahnya yang mengatakan jika penunggu gunung akan membawa malapetaka pada keluarga pendaki yang melanggar larangan dan menjadi korban keganasan penghuni gunung itu sendiri. Alia menjadi kepikiran akan ucapan orang di masa lalunya tersebut. Masa iya yang melanggar dapat hukuman? Keluarganya juga ikut kena sih. Di sana gimana keadaan Bang Lucky? Mungkinkah dia sudah menjadi korban gunung itu? Pikirnya rumit. Andai Alia tahu, bukan hanya keluarga Lucky saja yang mengalami nasib naas, tetapi juga Vika, Wanda, dan Lily. Keluarga mereka masing-masing mengalami musibah yang tidak kalah mengenaskan. Bagaimana dengan keluarga Rudy? Apakah akan mengalami hal serupa? Alia lantas mencari tahu lebih banyak tentang proses pencarian pendaki yang hilang. Bahkan jika perlu, dia juga akan ikut serta. Tetapi pastinya tidak diizinkan. Alia tahu diri. Malam telah datang. Suasana rumah mewah keluarga Lucky sepi.
tidak ramai seperti di rumah kakeknya. Lantaran tidak ada keluarga lain yang tinggal di sana, sehingga semua dipusatkan di rumah utama milik tetua keluarga itu. Kok aku merasa ada yang sedang mengawasi ya? Gumam satpam rumah sambil mengusap tengkuknya, yang tiba-tiba merasa merinding. Lelaki itu menatap sekeliling. Tidak ada siapapun yang melintas di sekitarnya. Tidak seperti biasa yang terkadang ada saja warga yang melintas di area sekitar komplek. Apa mungkin semua ikut berduka ya? Gumamnya lagi. Suasana kian mencekam dengan jatuhnya rintik hujan. Hujan yang sudah sangat lama tidak turun di kota Jakarta. Hari-hari terasa sangat panas. Tetapi kini rasanya begitu dingin menggigit persendian. Satpam itu menatap rumah besar bercat putih dengan gaya Eropa yang sangat kental di depannya. Ingin sekali lelaki itu masuk ke dalam sana, mencari keberadaan 3 pembantu yang tidur dengan gelisah di dalamnya. Dia merasa malam ini tidak aman baginya. Apa aku masuk aja ya? Tapi nanti kalau ada yang datang bagaimana? Satpam itu bingung. Tak lama kemudian, tercium aroma melati yang begitu kuat menguat. Angin membawanya hingga aroma itu kian menyebar. Namun tak lama setelahnya, berganti aroma anyir yang mampu membuat perut satpam itu bergejolak. Tolong kami, Pak. Tolong. Ini sakit, Pak. Satpam itu menoleh pada sumber suara. Lalu tampaklah di hadapannya kedua majikannya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya terkoyak. Bagian kulitnya mengelupas hingga menampakkan bagian dagingnya yang memutih. Tidak ada darah yang tampak. Semua putih dengan luka yang sangat mengerikan. Satpam itu langsung tumbang. Sementara sosok kedua majikannya masuk ke dalam rumah besar dan mewah yang dijaganya. Berita jatuhnya pesawat Boeing dengan kode penerbangan C737C terus menjadi trending topik terkini di berbagai media. Hal ini ternyata berdampak sangat buruk bagi mental keluarga korban. Tidak sedikit di antara mereka yang bahkan depresi melihat pemberitaan yang terkadang justru dilebih-lebihkan. Kabar burung adanya korban selamat membuat mereka berharap itulah anggota keluarga mereka. Padahal tidak ada keterangan resmi dari Basarnas yang menyatakan itu. Setiap mata sudah pasti bisa menduga jika kecelakaan seperti itu mustahil bagi penumpang bisa ada yang selamat. Di hari ketiga, posisi tepat jatuhnya pesawat ditemukan. Di tempat ini bangkai pesawat berukuran besar ditemukan di kedalaman 50 meter dengan dasar laut berpasir dan berarus deras. Satu persatu penyelam masuk ke dasar laut. Target utama adalah korban yang berada di bawah air dan juga yang masih terjebak dalam bangkai pesawat. Badan pesawat terlihat terpotong menjadi 3 bagian dengan jarak yang terbilang cukup berjauhan. Potongan tubuh manusia yang pertama ditemukan berupa bagian atas tubuh, mulai perut hingga kepala, dengan tangan kanan yang tiada. Bisa dipastikan jika ini adalah wanita, sebab wajah masih utuh. Secepatnya langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa ke kapal induk yang menunggu di atas permukaan air. Tak berselang lama, potongan kaki manusia dengan sepatu masih melekat juga ikut ditemukan. Lalu potongan-potongan tubuh yang tidak ada satupun di antara mereka dalam keadaan baik. Nyaris semua sudah terkikis dimakan ikan-ikan yang berenang di sekitar lokasi kejadian. Sebagai manusia yang memiliki naluri, para penyelam yang menemukan tubuh korban tidak kuasa menahan air mata. Tetesan air mata itu langsung bercampur dengan air laut, berbaur menjadi asin. Setiap kali mengambil satu potong tubuh, para penyelam selalu memanjatkan doa agar para korban diterima di sisi Tuhan dan diberikan tempat terbaik.
Aku sungguh tak kuasa menahan air mata di bawah sana, Pak. Ujar salah seorang penyelam yang baru saja naik ke atas kapal setelah cukup lama bergelut dengan arus bawah laut. Iya, aku pun sama. Kecelakaan ini sangat dahsyat, sehingga tidak mungkin ada korban yang bisa selamat. Potongan terbaik adalah yang pertama kita angkat tadi. Rekan lain menimpali, sembari menggelengkan kepalanya. Lantaran sedih melihat kondisi korban yang sangat mengenaskan. Tim pertama sudah berada di atas kapal semua, maka bergantian tim kedua yang turun. Sebelum turun, peringatan pun diberikan pada para penyelam tersebut. Jika keadaan arus bawah laut tidak baik, segera naik ke atas. Setiap ada panggilan darurat harus patuh dan naik. Cuaca sedang tidak baik-baik saja, sehingga kita harus waspada, kata pemimpin operasi di lapangan. Mereka kompak mengangguk mendengar titah dari pemimpin. Memang cuaca sedang tidak stabil, terkadang cerah berawan, lalu tiba-tiba bisa berubah mendung dan hujan. Jika sudah ada kode untuk naik, maka mereka harus patuh. Nyawa mereka pun berada di antara hidup dan mati. Deretan barang-barang korban yang dipamerkan di pelabuhan menjadi fokus mata kamera. Semua berebut mendapatkan spot terbaik pengambilan gambar. Para anggota keluarga yang melihat di layar televisi semakin terpuruk. Mental mereka benar-benar dihajar habis-habisan. Tidak menonton berita, tidak tahu update terkini. Menonton menghancurkan harapan keluarga mereka selamat. Berderai air mata tumpah dari dada yang sesak. Tidak ada yang bisa dilakukan selain hanya berdoa memohon yang terbaik. Riuh suara sirena ambulan tidak putus, membawa jasad-jasad itu ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Semakin cepat akan semakin baik. Proses pembusukan terus berlangsung seiring berjalannya waktu. Di antara puluhan ambulan yang dikerahkan, ada sebuah ambulan yang berbunyi dengan nada berbeda. Lebih nyaring dan bertempo cepat. Lalu dari arah kapal yang baru saja datang, beberapa orang pria anggota TNI datang menggotong sebuah tandu berisi pria yang tergolek lemas. Ada apa itu? Para wartawan seketika mengalihkan perhatian ke rombongan tentara itu. Beberapa berupaya mendekati, tetapi langsung dihalau oleh tentara yang lain. Ada korban dari pihak Basarnas, seru seorang di antara mereka. Maka berita baru langsung naik tayang. Tak lama, berita buruk kembali terdengar. Anggota Basarnas kemarin yang pingsan itu meninggal. Informasi salah seorang awak media. Rupanya pria itu nekat menyelam, padahal kondisi arus bawah laut sedang kuat. Saat itu dia hendak mengevakuasi jasad seorang bayi yang terjepit di antara bangku penumpang. Sayangnya, ketika arus kuat datang, kakinya tiba-tiba kram, sehingga terjebak di bawah laut cukup lama dan kehabisan oksigen. Ketika ditemukan oleh rekannya yang lain, dia sudah tidak sadarkan diri. Sedangkan di rumah Rudy mengalami kondisi traumatis pada mentalnya. Kerap kali bermimpi bertemu dengan dedemit yang pernah ditemuinya selama berusaha turun gunung. Dia juga melihat kondisi keempat rekannya yang sangat mengerikan. Dalam mimpi itu, Lily sudah tidak memiliki tubuh lagi, selain hanya tinggal tulang belulang yang teronggok di dalam lumpur. Tidak kalah buruk, dia melihat Lucky berada di sebuah pohon besar dan tidak bisa turun. Di tempat itu, sahabatnya sedang menangis, menyebut-nyebut nama orang tuanya yang telah tiada. Di lain waktu, Vika dan Wanda juga menemuinya. Anehnya mereka tidak mau berbicara padanya. Rudy pikir keduanya marah pada dirinya. Berpikir sangat keras pun tidak menemukan jawaban. Apa salahku? Tanya Rudy saat itu. Namun hanya acuh tak acuh yang didapat. Kamu mimpi buruk lagi, Ruth. Pak Sukir segera menghampiri putranya
yang terjaga dari tidurnya. Dengan napas terengah-engah, seperti seseorang yang baru saja selesai berlari jauh. Bu Ida dengan sigap meraih gelas, mengisi dengan air putih, kemudian diberikan pada anak itu. Segera diminumnya air pemberian sang ibu dengan terburu-buru. Pelan-pelan, ada apa sih? Kok kamu setiap malam mimpi buruk terus? Tanya Bu Ida, sembari tangannya mengelus lembut punggung putranya. Rudi langsung memeluk ibunya sambil menangis. Dia pun bercerita jika para sahabatnya tengah mengalami hal buruk di atas sana. Sementara dia berusaha menolong, tetapi tidak bisa. Itu kan cuma mimpi, Ruth. Berdoa sebelum tidur biar gak mimpi buruk. Bisik ibunya berusaha menenangkan. Dalam hati Bu Ida juga merasakan apa yang dirasakan putranya. Naluri seorang ibu sangat kuat, sehingga bisa tahu saat anaknya sedang tidak baik-baik saja. Kapan Pak Ustadz Rahmat datang, Pak? Mungkin besok, Bu. Soalnya kata istrinya sedang ada panggilan di luar kota. Semoga anak kita baik-baik aja ya, Bu. Ibu takut ada makhluk halus yang ikut pulang dengannya. Ujar Bu Ida dengan raut wajah cemas. Kejadian yang telah lalu menimbulkan ketakutan tersendiri. Bagaimana jika putranya pergi dari hidupnya? Sepertinya dia tidak akan mampu bertahan hidup. Di balik punggung Bu Ida, cincin yang melingkar di jari manis tangan kiri Rudi bersinar dalam waktu beberapa detik, sebelum akhirnya padam setelah pelukan mereka terlepas. Tubuh Rudi kembali direbahkan setelah tertidur dalam pelukan ibunya. Dengan telaten dan penuh kasih sayang, diselimutinya tubuh putranya, hingga gerakan tangannya terhenti ketika menemukan cincin asing di jemari putranya. Bu Ida terus mengamati, tapi ingatannya tidak bertemu pada masa melihat Rudi memakai cincin itu. Lantas kapan putranya membeli cincin akik? Setahu dirinya, Rudi tipe laki-laki yang sama sekali tidak suka batu akik. Ini cincin siapa, Pak? Pak Sukir menoleh, lalu mengamati benda yang dia maksud istrinya. Cincin itu berusaha dilepas, tapi sia-sia. Tak ada tanda-tanda bisa terlepas. Rudi dapat dari mana ini ya, Bu? Kok nggak bisa dilepas? Proses identifikasi jenazah korban pesawat jatuh membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini karena jenazah ditemukan di laut. Tentu saja kondisi jasad sudah bercampur dengan air laut dan zat-zat yang bisa dengan mudah merusak struktur jaringan tubuh. Dalam hal ini, maka dilakukan tes DNA. Setiap anggota keluarga harus mengumpulkan data postmortem dan antemortem. Antemortem didapatkan dari keluarga korban, berupa data-data sebelum korban meninggal. Bisa meliputi pakaian yang dikenakan, perhiasan, foto semasa hidup, tato dan tanda lahir, bekas luka, serta sampel DNA keluarga. Data primer juga tidak boleh ditinggalkan, berupa sidik jari dan data pemeriksaan gigi. Sampel sidik jari bisa diambil dari ijazah atau KTP korban. Setelah data antemortem didapatkan, pihak tim DVI akan mencocokkannya dengan data postmortem. Data postmortem didapatkan langsung dari jasad korban, berupa sampel DNA, sidik jari, foto diri beserta pakaian dan barang yang melekat. Pemeriksaan postmortem juga biasa dikenal dengan istilah autopsi. Sesuai arahan tim DVI, keluarga Lucky pun mendatangi pos yang disediakan untuk penyerahan data antemortem keluarga. Keluarga dijemput oleh pihak maskapai untuk mempermudah proses identifikasi, juga agar bisa melihat secara langsung proses pencarian dan identifikasi. Sehingga ketika sudah selesai proses identifikasi, jasad bisa langsung diserahkan pada pihak keluarga. Belum ada tanda jika Danu dan Rida ditemukan, kata opanya Lucky dalam panggilan telepon pada keluarganya di rumah.
Pria tua itu baru tiba kemarin sore ditemani anak tertuanya sebagai pendamping. Sementara di rumah, kerabat dan relasi kerja masih banyak yang berdatangan menghaturkan belasungkawa. Tak terkecuali dengan keluarga Rudi. Pak Sukir ditemani Bu Ida datang ke rumah kakek Luki tersebut. Kami turut berduka cita atas musibah yang menimpa keluarga Luki. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan, ucap Pak Sukir ketika bersalaman dengan Paman Luki. Iya Pak, terima kasih. Mereka lalu berbincang perihal kecelakaan pesawat itu, lalu beralih tentang pendakian yang dilakukan oleh Luki dan rekan-rekannya. Keluarga Luki ingin menjumpai Rudi yang tengah dirawat, namun kesibukan karena musibah menyita perhatian mereka. Rudi semalam sempat memimpikan teman-temannya. Saya tidak tahu ini petunjuk atau hanya sekedar mimpi, tetapi beberapa kali anak saya mengalaminya, kata Pak Sukir. Lalu dia menceritakan detail mimpi yang dikatakan oleh anaknya. Saya rasa itu sebuah petunjuk. Keluarga kami berencana menyewa tim pencari swasta saja yang tidak menggunakan batas waktu begitu singkat. Kami sanggup membayar mahal untuk itu, tutur pria berkepala plontos yang kini tengah duduk berhadapan dengan Pak Sukir dan Bu Ida. Di tengah perbincangan, tanpa terduga, Alia, ibunya Lili datang. Tak lama kemudian, Eri ayahnya Wanda juga datang. Orang tua Vika yang sebelumnya hanya menunggu kabar pun tidak ketinggalan. Seolah semesta telah mengatur pertemuan pertama orang tua para pendaki yang hilang. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.